Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok tugas demonstrasi kontekstual topik 2 mata kuliah pembelajaran sosial emosional mengenai peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau CESEL oleh kelompok Melayu 2A. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Jayadi Rahman, Natalia Lalang Farura, Nurul Hikmah, dan Weni Septia Anggraini. Bahan diskusi 1. Apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Yang pertama, guru dituntut harus mempersiapkan pembelajaran dengan matang, baik secara akademis maupun psikologis. Yang kedua, guru harus mengenali karakteristik peserta didik yang beragam. Yang ketiga, guru harus membantu peserta didik dalam menemukan minat, bakat, serta potensinya. Yang keempat, guru harus membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang kelima, guru harus selalu bersikap hangat dan bersahabat ketika berinteraksi dengan peserta didik. Dan yang terakhir, guru harus selalu disiplin serta memberi contoh atau teladan yang baik kepada peserta didik. 2. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Kasus yang terjadi yaitu yang pertama, guru mengalami kesulitan terhadap peserta didik yang kurang memiliki minat dan motivasi dalam belajar. Yang kedua, guru kurang dapat memusatkan perhatian dan konsentrasi peserta didik di dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru tanpa sengaja dapat menyinggung dan bersikap pilih kasih terhadap peserta didik yang memiliki kemampuan lebih baik daripada peserta didik yang lain. Kemudian yang keempat, guru kurang dapat mengendalikan emosinya sehingga peserta didik merasa takut dan tertekan dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir, kurangnya kemampuan guru dalam menjelaskan sehingga hasil belajar peserta didik kurang memuaskan. Solusi atas kasus. Yang pertama, guru dapat membimbing dan memberikan perhatian kepada peserta didik secara bertahap agar peserta didik memiliki minat dalam belajar. Kemudian solusi yang kedua adalah guru dapat mempersiapkan kelas dan pembelajaran dengan baik sehingga pemicu distraksi dapat berkurang dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi peserta didik di dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru dapat memperlakukan peserta didik dengan cara yang sama, tanpa membeda-bedakan satu sama yang lainnya, sehingga peserta didik merasa adil dan mendapat perhatian yang sama terlepas dari kemampuan akademiknya. Solusi yang keempat adalah guru harus menerapkan sistem AMONG, asah, asih, dan asuh di dalam pembelajaran, sehingga peserta didik tidak merasa takut ataupun tertekan. Solusi yang selanjutnya adalah guru dapat mengeksplor kemampuan dirinya menyesuaikan dengan berbagai karakteristik peserta didik agar pengetahuan dapat tersampaikan secara menyeluruh. 3. Bagaimana sekolah mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Cara sekolah mendukung pembelajaran sosial emosional peserta didiknya adalah menanamkan kesadaran penuh. Adapun yang dimaksud dengan kesadaran penuh yaitu kesadaran yang muncul ketika seorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu atau tanpa menghakimi dan kebaikan. Dengan pembelajaran sosial emosional yang diberikan dapat diharapkan peserta didik mampu memahami dirinya sendiri tentang kompetensi sosial emosional. Kompetensi sosial dan emosional ini merupakan kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai aspek sosial dan emosional. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Ada beberapa karakteristik yang memungkinkan guru kesulitan dalam penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas. Seperti yang pertama, anak sering berkelahi di dalam kelas. Yang kedua,
anak berkebutuhan khusus dengan disabilitas kesulitan belajar. Yang ketiga, anak dengan rasa empati yang kurang atau bahkan tidak ada. Beberapa upaya yang dapat guru lakukan adalah mengajak anak yang berkelahi untuk berdamai. Apabila tidak ingin berdamai, maka guru dapat memberikan ancaman dengan tidak akan memulangkan keduanya apabila tidak ingin berdamai satu sama lain. Memberikan pembelajaran tambahan berupa les privat atau dengan cara berdiskusi dengan ibu dari anak tersebut untuk memberikan guru pendamping selama di kelas sehingga anak tidak terlalu tertinggal jauh dari materi yang diajarkan. Memberikan motivasi pada siswa bahwa pentingnya memiliki rasa empati yang tinggi baik di lingkungan kelas, sekolah, rumah, dan lingkungan sosialnya. Bahan diskusi 2. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi menceritakan kisah anak-anak dari desa Belitung yang dikategorikan sebagai anak-anak miskin di Belitung. Anak-anak tersebut tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki masa depan mereka. Mereka merupakan siswa SD Muhammadiyah, SD tertua di desa Belitung. Di sekolah ini hanya terdiri dari 10 siswa dan 2 orang guru, hingga tak lepas dari ancaman penutupan. Yang bisa kita ambil dan pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Sebuah perjuangan guru dalam mendidik murid yang minim dengan tekad yang kuat dan keikhlasan di SD Muhammadiyah Gantong Bangka Belitung kembali bangun untuk berdiri dan memberikan pendidikan kepada mereka yang ingin sekolah dengan keterbatasan. Menjadi agen perubahan memanglah tidak mudah, semua harus dari hati kita sendiri. Tentunya kita tahu film Laskar Pelangi yang menceritakan bagaimana seorang ibu guru muslimah yang tidak mudah menyerah, tidak pernah membeda-bedakan anak didiknya, serta ketulusan dan kasih sayang diberikan kepada semua anak didiknya tanpa terkecuali. Hati guru yang disukai anak didiknya. Peran guru era saat ini tentu saja lebih kompleks daripada barangkali yang digambarkan dalam film tersebut. Kompleksitas itu ditunjukkan, misalnya bagaimana seorang guru mesti merespon beragam kebutuhan anak didik yang berubah, perkembangan teknologi yang demikian cepat merambah dan mengisi dalam dunia kerja, atau tuntutan meraih keunggulan dari masyarakat saat ini, serta perubahan konstruksi sosial di dalam masyarakat. Sosok guru dengan cinta yang luar biasa mampu mengubah cara berpikir anak didiknya menghadapi segala rintangan yang mereka alami. Guru punya peran heroik yang tidak mudah digantikan. Ini kiranya satu hal yang pantas direnungkan ketika menyadari akan betapa pentingnya peran guru bagi masa depan anak-anak didiknya. Dead Poet Society. Film ini bercerita tentang seorang pengajar yang mana merupakan alumni di sekolah tempat ia mengajar, dan sang pengajar tersebut berusaha untuk menginspirasi anak muridnya untuk selalu membuat perubahan dalam hidup mereka dengan cara memahami esensi dari puisi. Hal-hal yang bisa kita ambil dan pelajari dari film Dead Poet Society yaitu sebagai orang tua, kita tidak boleh hanya memaksakan kehendak kita dan bersikap otoriter tanpa mempertimbangkan keinginan dari anak kita. Selain itu, guru juga harus lebih memahami siswa dalam mendidik dan membimbing melalui pendekatan-pendekatan yang humanis, sehingga siswa akan lebih merasakan bahwa proses belajar dan pembelajaran menjadi suatu hal yang wajib dan bersifat menyenangkan. Kemudian selanjutnya sekolah rimba. Sekolah rimba menceritakan tentang kehidupan orang butet, kehidupan nyata Butet Manurung saat mengajar orang rimba, suku nomaden yang tinggal di hutan wilayah Jambi. Butet menyadari bahwa orang rimba perlu dibekali pengetahuan untuk menghadapi tekanan dan modernisasi. Butet yang antropolog dan pencinta alam tak kenal lelah memperkenalkan baca tulis kepada orang rimba agar mereka sadar dan mampu mempertahankan hak-hak mereka. Butet yang bersusah payah mengajarkan baca tulis kepada orang rimba tidak selamanya berjalan mulus karena orang rimba beranggapan bahwa pendidikan itu membawa sial.
Hal-hal yang bisa kita ambil dan pelajari dari film Sekolah Rimba yaitu semangat seperti Butet seharusnya yang dimiliki oleh jiwa-jiwa pendidik generasi bangsa. Walaupun wilayah yang didatangi merupakan wilayah yang minim fasilitas, namun dengan tekad dan niat yang kuat untuk memberikan kebaikan serta mengarahkan anak-anak bangsa kepada cahaya ilmu pengetahuan, maka para pengajar dalam film ini bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Meskipun tantangan yang dihadapi adalah masyarakat yang sama sekali buta baca tulis. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.